Oke, jam 10 ya. Kita mini retreat terus ini ya. Bisa jam 2 pagi ya diterusin. Ya oke, saya akhiri saja. Kesimpulannya adalah kita tadi mendaftarkan poin-poin ringkasan-ringkasan jenis dosa induk. Dan kita sepakat untuk bersih dari dosa-dosa itu. Kita sepakat membuang segala dosa itu lalu hidup benar. Dan ternyata dari beberapa poinnya ada manfaat. Jadi kuncinya adalah bermanfaat, itu aja sih kalau saya. Kalau nggak bermanfaat ya jangan dilakukan. Kalau saya merasakan manfaat ya saya akan terus melakukan. Kalau teman-teman merasakan manfaat ya tadi saya yakin teman-teman rajin gitu aja. Jadi kalau nggak rajin ya pasti merasa gunanya apa sih pengakuan. Nah gitu. Ya makanya saya tidak membebankan standar yang sama kepada semua orang gitu ya. Walaupun saya tetap berharap semua orang mencapai standar yang sama. Kenapa? Karena masalah manfaat tadi. Kita akan jauh lebih berbahagia, hidup dalam kelimpahan, dan yang penting berkat Tuhan tidak terhalang, itu aja. Jadi kalau kita punya dosa sekecil apapun bisa menghalangi berkat Tuhan. Itu dari Yesaya 5:91. Makanya saya berusaha supaya kita semua tidak ada halangan apapun ya, sekecil apapun. Jadi urusan apapun itu beres gitu. Kalau ada masalah ya berarti ada yang mampet, ya ada dosa gitu. Itu kesimpulan dari hukum efek dari hukum dosa Adam gitu. Oke gitu. Semoga ini berkat Kohanim ya. Bagi siapapun yang mendengarkan Sema tentang ajaran dosa Adam, mengerti ringkasannya atau isi dosa Adam, dosa induk apa, lalu memutuskan menolaknya, memutuskan bersedia mengaku dosa, memutuskan bersedia dibersihkan dari segala roh filosofis, roh dosa pengetahuan, roh kebodohan tadi, dan juga nanti akan ada kutuk-kutuk yang menyertai, misalnya pekerjaan, kesehatan, jasmani, mental maupun rohani, dan lain-lain. Maka biarlah kalian diberkati secara jasmani sehat, rohani sehat, jadi mengenal Tuhan dengan jelas gitu ya. Kita bisa bangga karena mengenal Tuhan. Mental sehat, tidak stres. Kalaupun mengalami stres bisa ini ya, bisa menanggulangi, mengelola lah. Karena saya punya pengalaman ya, jadi lebih aware, jadi kayak vaksin gitu. Jadi kalau pernah stres itu bisa ngerti, lebih tahan. Biarlah kalian diberkati dengan 3 berkat ini ya. Terus kiranya juga bisa memberkati yang lain dengan cara yang serupa. Jadi kalau kita jasmani sehat, kita juga bisa menyehatkan orang lain. Kalau jiwa kita sehat, kita juga bisa menyehatkan jiwa orang lain. Kalau roh kita sehat, bertumbuh sehat secara spiritual, ya kita bisa juga membuat orang lain bertumbuh imannya gitu. Itu bagi saya sebuah logika yang alamiah gitu. Jadi kalau kita punya pohon, ya pasti berbuah kalau pohonnya sehat gitu. Kalau nggak sehat ya nggak bisa berbuah. Itu rumus ya, itu rumus para petani gitu. Maka kita berusaha menghindari dari segala penyakit, virus, bakteri, jamur dan sebagainya yang menghalangi pertumbuhan gitu ya. Karena itu udah otomatis pasti berbuah. Saya sendiri mengalami gitu ya. Saya tidak mengejar saya tidak mengejar diri saya untuk berbuah, tidak. Tapi kayak buah itu muncul sendiri gitu, tiba-tiba ketemu orang terus berbuah gitu. Itu alamiah sekali. Saya tidak ngoyo gitu. Jadi itu alamiah itu. Termasuk berbuah dari sisi pelayanan gitu, maksudnya saya bisa kemana-mana itu berbuah juga. Banyak hasilnya, kayak kemarin di Klaten berbuah itu. Buah jiwa juga buah ini, kayak buka pintu. Ini belum pernah saya ke Klaten memang secara serius, baru kemarin. Dan saya bisa ngalami banyak hal gitu ya, termasuk kerugian-kerugian yang saya alami. Saya pikir wah itu ya buah juga, tabungan penderitaan nanti. Jadi saya masuk Klaten dengan persiapan itu gitu. Jadi bisa mengklaim saya sudah menderita, saya minta buahnya. Jadi bisa, itu LG ya. Kalau kamu tidak pernah menderita untuk Tuhan, terus kamu berdoa ini itu ya nuwun sewu, sulit gitu ya.
Sebagai pembela sulit. Jadi apa itu? Pembela itu apa? Pengacara ya. Pengacara itu sulit sekali membela kamu kalau kita tidak berperan gitu. Kalau kita punya peran bagi Tuhan terus kita minta logistik, wah itu tidak sulit. Yang sulit itu kalau kita nggak pernah ngapa-ngapain gitu, nggak berperan, itu yang dibela pun susah gitu. Misalnya anakmu nakal, terus kamu lihat ya memang nakal sih, terus kamu membela dia gimana? Nggak bisa. Tapi kalau anakmu nakal, tapi kamu lihat, oh dia begitu karena tulus gitu ya. Ada dia punya tujuan. Nah kamu bisa membela orang. Tapi kalau sama sekali nggak ada hal yang bisa dibela, ya kita nggak bisa bela orang. Nah itu. Jadi itu berbuah, itu pasti alamiah. Itu berkat Tuhan yang kita akan otomatis terjadi dan kita mengalami. Biarlah ini yang kita alami semuanya. Bentuknya bisa beda-beda, nggak usah khawatir, nggak usah iri, nggak usah memakai standar orang lain. Pakailah standar Tuhan, gitu ya. Jangan orang lain. Saya berbeda, teman-teman juga berbeda, standar buahnya berbeda. Jangan iri, jangan berharap standarnya sama. Beda aja enggak apa-apa. Karena tiap orang beda. Dan biarlah kita nanti terus mengenal Tuhan secara pribadi. Kalau soal pengetahuan saya bisa ajari, soal pengalaman saya tidak bisa. Sharing pengalaman bisa, tapi kalau menyuruh membuat orang mengalami sendiri nggak bisa. Karena harus diri sendiri dengan Tuhan. Ada relasi personal yang tidak bisa saya suruh niru, pokoknya nggak bisa gitu. Makanya saya tidak berharap sama persis, tidak, tapi yang penting unik ke dirimu sendirilah gitu. Dari Tuhan sendiri. Jadi saya hanya ngajari cara berelasi dengan Tuhannya, bukan soal bentuknya yang harus sama. Ini berkat Kohanim supaya setiap orang bisa mengenal Tuhan dalam strata yang sama dengan bentuk yang berbeda-beda. Dimakanlah berkat Kohanim bagi kita semua. Bagi yang menolak, biarlah urusannya Tuhan. Ya, saya tidak mau ngurusi detail. Biarlah Tuhan yang menghakimi. Dan biarlah hanya berkat Tuhan yang tertimpa ke kita dan bukan kutuknya yang tertimpa. Amin. Oke ya, udah jam 10. Terima kasih teman-teman sudah bergabung. Silakan buka kamera, dada-dada. Ya, terima kasih sudah aktif, sudah bergabung ya. Semoga kita terus merasakan manfaatnya dan berbuah, itu aja. Saya tutup ya. Semoga bisa istirahat dan tidak ada gangguan apapun. Amin. Dadah. Terima kasih, Mas. Amin. Tuhan berkati. 1, 2, 3.